mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Salam Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu Kidung Pujian Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.
surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan terhadap hidup kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih Engkau terus menjaga kami, memberkati kami dengan kesehatan yang baik, dan terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Kami masih bisa beribadah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Berkati jemaat yang hadir pada saat ini, juga kami yang bertugas pada malam hari ini ya Bapa. Kiranya semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tolong kami untuk bisa mengerti dan memahami firman pada sore hari ini dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk memuji menyembah-Mu pada hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nats pembimbing pada sore hari ini akan diambil dari Mazmur 118 ayat 26 sampai 27. Mazmur 118 ayat 26 sampai 27. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk mezbah. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Sukacita, pujian sukacita yang diambil dari judul pujian Karya Terbesar. Datanglah kebaiknya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Hukum kasih akan kita baca dari kitab Markus 12 ayat 29 sampai 31. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita akan menyambut hukum kasih ini dengan menyanyikan lagu Karya Terbesar. Ku
kita mohon pengampunan dari Tuhan karena kita belum taat saat melakukan hukum kasih ini dalam hidup kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, kesalahan kami sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah rahmat sayang pada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Berita anugerah akan diambil dari kitab Yesaya 50 ayat 6 sampai 9. Yesaya 50 ayat 6 sampai 9. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah kusam. Nyengat akan memakan mereka. Petunjuk hidup baru diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan lagu pujian yang berjudul Sujud di Altar-Mu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, minggu ini adalah minggu yang terberat bagi kami. Di dalam kami mengenang akan Tuhan Yesus kami, di dalam perjalanan menuju ke Golgota. Tuhan, berbicaralah kepada kami, sucikan hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan, boleh kami cerna, dan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini kalau menurut kalender gerejawi, kita sedang di dalam masa Minggu Palmarum, yaitu minggu di mana Tuhan Yesus sedang dalam arak-arakan menuju ke Yerusalem, dan tidak lama nanti akan ditangkap dan diadili untuk kemudian disalib. Jadi Minggu Palmarum ini adalah minggu di mana kita seharusnya penuh dengan kedukaan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Yohanes 12 ayat yang ke-12 sampai ke-16. Kita akan membaca secara bergantian. Kita akan membaca yang ayat genap. Kaum wanita akan membaca bersama-sama dengan saya, lalu yang ganjil kaum pria, ya. Ya, sudah ketemu semua? Amin. Yohanes 12, kita mulai dari ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, dan pergi Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah yang datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nasi itu untuk Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Kita sambung dari Matius 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Kita akan membaca bergantian juga seperti tadi ya. Kita mulai dari kaum wanita. Matius 15 mulai dari ayat yang ke-12 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak tertanam oleh Bapa yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang.
renungkan bersama-sama. Temanya ini seperti puisi ya, karena diberikan oleh Pak Andi. Dia sangat suka sekali berpuisi. Dipuji tidak terbang, dihina tak tumbang, diinjak berjuang. Menurut Bapak Ibu, bagus tidak? Bapak Ibu, kita mempunyai HP ya, dan di dalam HP kita sering melihat status Facebook, WA. Saya yang nggak suka lihat status itu. Ya, di dalam status kita biasanya itu kita melihat ya, wah ini banyak sekali yang memberikan like dan memberikan jempol gitu ya. Kita bersyukur, wah berarti ini banyak sekali dukungan. Kita semangat ya, senang sekali. Terus tetapi andai kata status kita dibully, dimaki-maki, atau jadi bahan tertawaan, kira-kira bagaimana? Apakah kita langsung down, lemes, wis lah, nggak usah buka lagi HP ya, lemes, ngambek kita, tidak lagi pernah pasang status karena merasa bahwa dunia medsos itu begitu kejam. Ya, semua orang pasti suka ya yang namanya pujian, dukungan. Siapa sih di antara kita yang tidak suka mendapat dukungan atau pujian? Tidak ada. Karena memang kita manusia itu butuh dukungan dan pujian. Tuhan kita juga tinggalnya di atas puji-pujian, dikatakan oleh sang pemazmur. Ya, asal wajar dan manusiawi saja. Tapi kalau sudah menjadi hal yang posesif dan menjadikan itu suatu tujuan, kehausan kita, nah itu mulai membahayakan bagi diri kita. Karena kadang-kadang lalu seseorang akan cenderung untuk melakukan apa saja ya. Kalau kita lihat tuh kadang-kadang ada yang tidak wajar gitu ya, nggak lumrah. Selfie di atas gunung, ya udah di puncak gunung, selfie ini loh aku udah di atas gunung. Wah. Lalu main akrobatik di jalan raya. Bahkan kalau kita ingat, kita melihat di tayangan televisi sembahyang di tengah jalan. Saat lalu lintas lagi ramai, ada yang sembahyang. Wah, sepertinya tempat ibadah sudah penuh ya. Nah, bahkan tidak sedikit kalau kita melihat artis-artis kita ya, demi menaikkan rating, lalu dia kawin settingan ya, lalu bertengkar settingan, dan tidak sedikit orang-orang jadi pansos melalui settingan. Bahkan tidak sedikit yang rada-rada ya. Kalau kita pernah mendengarkan ada mualaf yang sukanya berkhotbah dengan cara mencaci maki agama-agama yang lama, dengan kata-kata yang tidak sepantasnya, tidak sewajarnya, dan kadang-kadang mengandung penistaan. Saya kalau Pak Andi suka mendengarkan itu, saya jadi terpaksa juga mendengar. Saya kadang-kadang telinganya gatel gitu ya. Ngapain lo orang cari duit dengan cara mencaci maki Tuhannya yang lama? Apakah itu etis gitu ya? Apakah itu elok begitu? Hati-hati, dia lupa kalau Allah kita itu Allah yang maha kuasa, tetapi Allah yang juga menghukum kalau kita berdosa ya. Lalu hari ini, malam ini kita belajar dari kisah Yesus di Minggu Palmarum ini. Kehadiran Yesus itu jelas memberkati manusia, paling sedikit masyarakat Yahudi pada saat Tuhan Yesus hidup. Kehadirannya itu sungguh suatu anugerah yang luar biasa. Bagaimana bukan luar biasa, banyak mukjizat yang terjadi. Kalau kita membaca Alkitab kita, orang sakit disembuhkan ya, orang kerasukan setan disembuhkan, orang mati dihidupkan. Apakah itu bukan luar biasa?
dan itu sangat memberkati. Lalu bagaimana reaksi masyarakat yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Apakah mereka lalu selamatan, penduren, lalu memberikan testimoni apa yang telah mereka terima dan alami? Ya tentu ada yang bersyukur ya. Kalau kita mengingat ada 10 orang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi nyatanya yang berterima kasih cuma 1 orang. Lalu yang 9 kemana? Kok gak kelihatan? Ya. Ketika Yesus memberikan pengajaran tentang rahasia kerajaan Allah, motivasi hidup, ajakan supaya masyarakat bertumbuh. Lalu bagaimana respon masyarakat? Apa dampaknya, pengaruhnya dalam masyarakat? Nah, memang ketika Paskah di Yerusalem untuk ketiga kalinya di tengah jalan Yesus dielu-elukan, mendapat sambutan meriah dari masyarakat. Ya, mereka membawa daun palem, ini daun palem yang sudah ditata sama Bu Risma. Bagaimana reaksi Yesus ketika disambut dengan daun palem dikibar-kibarkan ini? Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang. Apakah Yesus lalu joget-joget begitu? Apakah Yesus lalu jingkrak-jingkrak kesenangan gitu? Tidak. Alkitab tidak menceritakan reaksi Yesus yang demikian. Meskipun penduduk Yerusalem berteriak-teriak, Hosana, Hosana, selamatkan sekarang, sudilah menyelamatkan kami. Apa artinya sebenarnya? Itu adalah sebuah ungkapan penduduk Yerusalem agar Yesus mau menjadi raja secara politik, mau membebaskan masyarakat Israel dari Romawi. Mereka mengeluh-elukan Yesus dengan harapan agar Yesus segera bertindak. Tetapi apa jawabnya? Nyatanya respon Yesus tidak seperti harapan mereka. Yesus datang bukan untuk menjadi raja Israel, mengalahkan bangsa Romawi. Yesus datang bukan untuk menjadi pembebas politik, tetapi ia lebih membebaskan mereka dari belenggu dosa. Dan ini yang mengecewakan orang-orang Israel. Dan ketika Yesus ditangkap, semuanya diam. Saat dianiaya, Yesus tidak memberi perlawanan, tidak teriak-teriak di pengadilan yang tidak adil. Dan celakanya, masyarakat Yahudi yang semula memuji, yang semula mengeluh-elukan, yang semula mengatakan Hosana, Hosana, diganti menjadi salibkan dia, salibkan dia. Dan di pengadilan Romawi, di hadapan Pontius Pilatus, Yesus memilih diam. Karena di dalam diam itulah sejatinya Yesus berbicara, minimal mengandung makna bahwa ia berani dan melakukan perlawanan. Karena dalam diam pun itu adalah bentuk perlawanan Yesus. Dia menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan di hadapan penguasa Romawi. Yesus tidak mau tunduk, Yesus tidak mau manut, walaupun ditodong kekuasaan, dia diam. Nah, kebungkaman Yesus ini menunjukkan di bawah otoritas penguasa ia tidak tergoda untuk menunjukkan kekuasaannya sebagai raja. Padahal sebenarnya Yesus mampu, karena dia adalah anak Allah. Tetapi ia bukan raja yang suka mempertontonkan kekuasaan, melainkan raja damai yang menempuh jalan derita. Tadi yang dikatakan di Yesaya 50 ayat yang ke-6 sampai 9. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang mencabut jenggotku. Sungguh ironi, itulah yang dialami oleh Tuhan kita. Dipuji, Hosana, Hosana, dia tidak tinggi hati, tidak terbang. Sekarang
diadili, tidak tumbang. Tapi diinjak, dia berjuang. Diamnya adalah perjuangannya, perlawanannya, namun dengan cara elegan, yaitu bagaimana ia menguasai diri dan menguasai keadaan. Artinya bagaimana kita mampu menguasai diri, dipuji tak terbang, dihina tak tumbang, diinjak berjuang, bangga. Kita manusia memang merasa bangga ya kalau kita dipuji, dan tidak ada salahnya ya. Kayak Bu Risma, aduh ibu pintar sekali ibu merangkai bunga, kalau saya bisanya melepaskan bunga ya, mengobrol bunga begitu bisa saya, tetapi kalau suruh merangkai sampai besok juga nggak selesai. Nah, untuk ada kebanggaan ya, begitu dalam hati ya, kita nggak tahu ya. Nah, biasanya manusia begitu, apalagi kalau bapak-bapak ya, kalau dimasakan istrinya terus, aduh masakan hari ini enak sekali, wah rasanya istrinya ini mekar nih ya, perasaannya puji Tuhan aku dipuji hari ini sama suamiku. Itu manusiawi ya, kita butuh pujian ya, tapi bukan berarti kita harus pujian, nggak boleh, kita nggak boleh harus pujian. Nanti kalau kita harus pujian bahaya ya, nanti kelewatan, nanti gampang ambruk. Kalau kita udah dipuji-puji biasanya kita nanti akan jatuh, dijatuhkan gitu ya. Kalau suami mengatakan masakanmu enak, tapi sayang sekali, rasanya seperti di lautan. Iya, saya punya adik ipar begitu, istrinya baru belajar masak, rupanya keasinan ya, dia enak sekali kampung ini, tetapi rasanya saya seperti di pinggir pantai makan garam yang kebanyakan. Jadi itu cara dia untuk memuji istrinya dan sekaligus mengingatkan istrinya ya. Kalau kita melihat sebuah penelitian menyebutkan bahwa orang di generasi milenial ya, generasi zaman sekarang, generasi Z dan generasi Alpha, rentan terhadap stres, gampang tertekan ya. Kalau kita mendengar artis Korea, anak-anak muda yang berprestasi di Jepang, ada bunuh diri. Kenapa? Nama top jadi idola banyak orang, mulai dari caranya dia berpakaian, cara rambutnya kayak apa, cara dandanannya, sepatunya aja kayak apa, semua ditiru ya. Kehidupan sosialnya bagus, tapi kenapa? Gampang stres. Nah, itu saudara-saudara, mereka ini taunya dipuji, dielu-elukan, disambut dengan misteri, diterima karyanya, di-like semua ya, semuanya like. Semua gaya fashionnya, rambutnya, gaya hidupnya jadi idola. Tetapi begitu ada yang mengkritik, begitu ada yang membuli, dia tidak tahan. Yang merasa hidupnya nggak berarti, keberadaannya tiada guna. Yang ia lakukan ternyata menjadi bahan tertawaan orang, lalu ia menjadi stres. Tidak sedikit mengambil tindakan bodoh dengan bunuh diri. Kita juga prihatin ya dengan keadaan negara kita. Kalau kita mendengar di televisi begitu, banyak sekali orang melakukan bunuh diri. Lalu kalau kita melihat apa teladan Tuhan Yesus untuk kita lakukan, yaitu bagaimana kita memahami teladan penguasaan diri Yesus, bagaimana kita tidak baper, mampu menguasai diri, itu penting untuk hidup zaman sekarang ini. Saat rating banyak, piala berjejer, pujian datang berbondong-bondong, bersyukur tanpa menjadi takabur. Sebaliknya saat dihina, saat dimaki, dibully, ditolak karya layanannya, bahkan setelah berpuluh-puluh tahun kita melakukan
terima. Bahkan disikapi dengan sikap yang tidak bersahabat, dirasani habis-habisan. Ya, kita sudah melayani gereja, sudah ikut ibadah keluarga, ikut ibadah doa syafaat, lalu macam-macam kita ikut semua. Ternyata kita malah dirasani, kita diomong, wah ini cari muka, wah ini nggak baik nih. Nah, mulai ya dari sana sini, kebaikan kita dibalas dengan yang hina, air susu dibalas dengan air tuba. Semua hal baik yang kita lakukan direspon secara negatif, bahkan dikritik habis-habisan. Nah, kita tak boleh tumbang. Itu yang kami alami ya berdua sebagai hamba Tuhan. Tidak semua jemaat menerima, tetapi ada juga jemaat yang menolak. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita harus kuat berdiri, tidak tumbang, sama seperti Tuhan Yesus kita. Bahkan penghinaan yang kita terima, pembulian yang kita peroleh, nah itu harus jadi pijakan kita, supaya itu menguatkan kita, supaya itu untuk membuktikan siapa kita sejatinya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Terima kasih Bu Marta untuk pelayanan yang sudah diberikan. Puji Tuhan atas firman yang telah kita terima. Marilah dengan penuh kesadaran kita bersiap untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakui iman percaya kita melalui pengakuan terima kasih yang demikian. Aku percaya pada Allah yang Kuasa, Haleluya. Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Allah kami yang maha baik, sumber segala pertolongan kami, sumber segala pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami pada saat ini ya Tuhan. Pada saat ini kami melakukan persiapan kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak. Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ini, juga damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Berarti proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung biarlah bisa berlangsung dengan baik dan banyak lapangan pekerjaan yang terbuka untuk kami warga negara Indonesia ini. Tuhan, untuk pemilu yang sudah terpilih sudah selesai dan sudah terpilih presiden kami yang baru, biarlah semua pihak bisa menerimanya dan bangsa kami bisa terus berjalan dengan penuh kedamaian. Misalkan pernikahan bangsa kami ini kami Bapak, kami juga berdoa untuk sudut-sudut kami ini di mana kami mendapatkan berkat dari-Mu ya Bapak. Berkatilah sudut-sudut kami di sini ya Tuhan. Biarlah usaha ini bisa berkembang dan makin maju ya Tuhan. Berkatilah para pengambil keputusan, Ibu dan keluarganya sekali dengan manajemen, beri mereka hikmat-Mu, beri mereka penyesalan dari-Mu sehingga mereka melakukan keputusan yang bisa membawa perusahaan ini bergerak ke arah yang lebih baik. Berkati setiap kami yang bekerja di tempat ini, terutama kami yang mengaku sebagai rumah Tuhan, biarlah kami
menjadi saksi-saksi-Mu dalam pekerjaan kami. Bila kami bekerja dengan penuh kesungguhan, penuh tanggung jawab, dan penuh bertanggung jawab ya Bapak. Berkati juga persiapan program hidup kami yang akan dilaksanakan bulan April nanti. Tuhan, berkatilah kebutuhan kami yang di lapangan, berkatilah peralatan yang kami gunakan baik di pabrik maupun di kebun. Tuhan, pelihara ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian juga untuk setiap karyawan, setiap pekerja yang bekerja di Cibubur Kampung ini, Tuhan berkati sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Berikanlah hasil yang terbaik untuk tahun ini ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pekabaran Injil, gereja-gereja, organisasi dan yayasan-yayasan Kristen. Tuhan, kiranya Kau berkati segala kegiatan yang mereka lakukan. Berkati gereja-gereja di dunia ini, biarlah gereja-gereja di dunia ini bisa menjadi saksi-saksi-Mu dalam kegiatan-kegiatannya, bisa bersuara di saat ada ketidakadilan dan tidak menjadi bagian dari kekuasaan ya Bapak. Yayasan-yayasan Kristen baik pendidikan maupun rumah sakit, Tuhan berkati agar mereka bisa melayani masyarakat dan bisa berdampak bagi masyarakat sekitarnya. Bapak, kami juga berdoa untuk POP GPM ini Tuhan, tempat di mana kami beribadah, berkumpul dan beribadah. Tuhan, terima kasih Kau memberikan kami wadah untuk beribadah bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Berkatilah POP GPM ini, berkatilah setiap jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah kami bisa hidup dengan saling menghormati, saling mengasihi. Bila pun ada perselisihan atau pertengkaran di antara kami bisa menyelesaikannya dengan dewasa, bisa saling mengampuni, tidak saling sikut menyikut dan mengajak kawannya lagi untuk saling memusuhi. Tuhan berkatilah. Biarlah Roh memimpin jemaat kami ini Tuhan. Berkati setiap majelis jemaat yang sudah Kau tunjuk untuk melayani, biar kami bekerja dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab untuk program perayaan Paskah yang kami akan laksanakan di Lembah Milenium. Tuhan berkati, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Tuhan dana yang ada, Kau berkati setiap jemaat sehingga bisa mengikutinya dengan baik. Berkati kendaraan yang kami gunakan sehingga kami bisa menjalaninya dengan penuh kegembiraan dan sukacita yang dari Bapa. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami ya Bapak. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah dari TK hingga perguruan tinggi. Kiranya Kau berkati anak-anak kami, biarlah mereka bisa menjalani studinya dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, penuh kesungguhan. Kami berahi mereka dengan kecerdasan dan ketekunan dan kerendahan hati serta kejujuran. Biarlah mereka bersemangat menjalani studinya dan memiliki sikap pantang menyerah untuk menyelesaikan studinya ya Bapak. Untuk anak-anak kami yang di luar site ya Bapak, yang jauh dari pengetahuan kami, kami serahkan kepada berkatilah anak-anak kami ini, biar anak-anak kami ini berakal kuat, tidak ragu, tahu apa yang salah dan benar, dan bisa bertanggung jawab menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan menjaga imannya ya Bapak. Misalkan anak-anak kami kepada-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati usaha mereka, biar mereka memiliki semangat untuk terus mencari pekerjaannya dan memberikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka ya Bapak. Demikian juga untuk mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati, biarlah Kau berikan pasangan hidup yang setara, pasangan hidup yang takut akan Engkau ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang hamil, kami berdoa untuk Ibu Selvi dan Ibu Dahlia Antasitunya. Terima kasih untuk jalan yang Kau berikan dalam tubuh mereka. Tuhan berkati ibu hamil ini, biarlah mereka dalam kondisi sehat hingga masa persalinannya nanti bisa berlangsung dengan baik, bayi dan ibunya dalam keadaan sehat ya Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, ada Ibu Widiawati, ada Ibu Esther Sumarni, ibunda dari Ibu Yohana Dian, dan Ibu Norita Limbo, ibunda dari Saudara Samuel. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini, berkatilah masa pengobatan yang dilakukan, biarlah saudara-saudara kami terus berserah kepada-Mu dan tetap semangat untuk menjalani hidupnya hingga kesembuhan. Berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini ya Bapak. Demikian untuk keluarga yang merawatnya, Kau beri
kesabaran dan ketabahan dalam merawat saudara-saudara yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan saudara-saudara kami yang sedang proses penyembuhan. Ada Ibu dan Bapak Iswidodo, ada Ibu Wawang Juangsih, ibunda dari Ibu Nunung, ada anak Fabricia Rosali, ada Ibu Matpia, ibunda dari Ibu Janikawati, dan Bapak Malun Satrugam. Tuhan, Kau berkati saudara-saudara kami ini dalam masa penyembuhannya. Tuhan berkati setiap usaha yang dilakukan, biar mereka tetap terus berharap hanya kepadamu ya Bapak. Pulihkan dan sehatkanlah saudara-saudara kami ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami, para lansia, baik yang ada di site maupun di luar site. Tuhan, Kau yang menjaga dan memelihara mereka. Berkatilah orang tua kami ini, biar mereka bisa menjalani kehidupannya dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, penuh semangat. Tuhan berkati, lahir dengan kesehatan yang baik dan dengan sejahtera yang bertumbuh ya Bapak. Biarlah mereka terus berharap kepadamu dan bergabung kepadamu ya Bapak. Bapak, doa yang tidak sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang dosa kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang didasari dengan nats persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan mengalah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita iringi persembahan kita dengan lagu pujian PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Kita akan berdoa untuk persembahan, jemaat mau berdiri. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang terus mengalir dan tak pernah berhenti di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyediakan, mencukupkan apa yang kami butuhkan, bahkan berkelebihan ya Bapa.
Terima kasih Yesus. Pada saat ini kami sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Bapa, biarlah persembahan ini bisa dipergunakan dengan baik dan bijaksana untuk pelayanan-Mu di tempat ini khususnya. Dan ajari kami Bapa untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Yesus, dan kiranya Engkau juga memberkati jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau menjauhkan dari dosa dan pencobaan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita pulang dengan penuh sukacita untuk memberitakan kabar baik bagi sesama. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Mari Bapak Ibu kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk dan kita melakukan saat teduh sejenak. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, dan malam hari ini kita bisa beribadah dan gembala serta segenap majelis jemaat POM BPM mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah minggu ini. Terima kasih untuk Ibu Marta sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga para pelayan yang lain. Persembahan untuk minggu depan, Bapak Ibu, akan diadakan satu kali untuk kas gereja. Satu kali untuk kas gereja, kemudian konseling, Pendeta Andi mengadakan konseling pastoral. Jadi Bapak Ibu jika ingin melakukan konseling pastoral, dapat hadir di gereja lama di konsistori sebelah pada hari Selasa dan Kamis pukul 9.30 sampai jam 12. Lalu untuk Komisi Diakonia mengundang jemaat untuk hadir dalam ibadah penghiburan bagi keluarga Bapak Bambang Wahyudi dan Ibu Margaret Irene pada hari Senin 25 Maret 2024 pukul 19.30 di rumah Blok C 21. Lalu untuk panitia Paskah hari ini tadi pagi ya, Bapak Ibu ada bazar, kemudian untuk bis akan berangkat jam 7. Jadi bis akan berangkat jam 7 ke Lembah Milenial. Diharapkan jemaat yang menaiki bis datang pukul 15 menit sebelum keberangkatan. Jadi jam 6.45 menit. Ya. Seperti itu. Lalu persembahan telur untuk acara Paskah dikumpulkan pada 29 sampai 30 Maret jika telur mentah. Nah, jika telur Natal itu tanggal 31 Maret, jadi di hari H, bisa begitu ya Bapak Ibu, dan diberikan kepada Bapak Diaken Tandus Gultom. Kemudian untuk persembahan amplop Paskah masih ditunggu. Jika Bapak Ibu ingin memberikannya, silakan kepada Bapak Charles, Diaken Charles. Ucapan ulang tahun. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu himbauan, jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya serta buang sampah di tempat sampah ya. Lalu untuk jadwal kegiatan sepekan dimulai dari hari Senin jam 19.30 ada ibadah penghiburan yang tadi sudah diinformasikan. Pembawa firman Bapak Pendeta Andi Yohanes, liturgos Diaken Ega, dan pemusik Bapak Panutua Daud. Lalu di hari Selasa 19.30 ada doa syafaat di TS dan Barat di Kapel TS. Oke, Panutua Meroliana. Berarti di TS ya? Di TS, liturgos Diaken Dianita dan pemusiknya Bapak David. Kemudian untuk hari Selasa juga jam 19.30 kebaktian keluarga di Kapel 19. Pembawa firman Bapak Junadi, liturgos Ibu Eki dan pemusiknya Hosea. Di hari Rabu jam 19 ada sermon persiapan pelayanan hari Minggu. Dan 19.30 konseling pernikahan oleh Pendeta Andi Yohanes. Dan kemudian hari Kamis jam 19.30 ibadah keluarga Kamis Putih ini di KM 19. Pembawa firman Diaken Supasno dan liturgos Ibu Elizabeth. Di sektor A dan B di gereja, pembawa firman Pendeta Andio
liturgos Ibu Win dan pemusik Bapak Ismet. Di hari Jumat jam 9 ibadah Jumat Agung, ini petugas dari majelis. Kemudian sorenya 19.30 ada latihan pujian. Lalu di hari Minggu tanggal 31 jam 9.30 sekolah minggu Ibu Marta Ningsi dan Ibu Hesti sebagai liturgos dan Bu Yokabet. Pemusiknya Rudolf. Perayaan ibadah Minggu 31 Maret di Lembah Melenya, ibadah Padang, pembawa firman Bapak Pendeta Andio, liturgos Bapak Gamaliel Dapuji. Lalu pemusik Panatua Daud Sulasono, warta jemaat Panatua Charles, operator LCD Seruni. Untuk warta keuangan di sini ada 10 poin, totalnya Rp3.322.000. Rp3.322.000. Demikian warta jemaat. Oh ya, perjamuan kudus hari Jumat Bapak Ibu ya. Jadi dipersiapkan hati dari rumah supaya kita bisa bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pada hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.